Aku mlaku nang tunjungan, rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, dole kenalan cak ayu. Halo Lur, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Tadi sepenggal lagu yang sangat legendaris, selegendaris Jalan Tunjungan Surabaya. Nah, kali ini Rawit Ruang Wong Alit sedang berada di sini, di Tunjungan Surabaya, tepatnya di depannya Piring Seng Cafe. Kita akan interaksi santai, dialog dengan salah seorang praktisi sejarah atau budayawan, dan juga ada pengusaha kafe di Tunjungan. Seperti apa? Tetap di Rawit Ruang Wong Alit. Oke Lur, bersama saya sudah ada dua orang. Beliau adalah orang yang luar biasa. Ada Cak Nanang, beliau adalah pegiat sejarah dari Begandring, Surabaya. Cak Nanang, beliau orang. Dan juga ada lagi Bang Fahad, beliau adalah salah satu pelaku usaha kuliner di Jalan Tunjungan. Luar biasa. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Bang Fahad, apa kabar Bang Fahad? Halo, Assalamualaikum Mas. Salam, mantap. Alhamdulillah sore ini tadi saya pikir hujan, rupanya cuaca mendukung. Cuaca mendukung. Bercucu kita berarti. Alhamdulillah. Langsung tahap awal saya ke Cak Nanang dulu. Cak Nanang, kalau boleh tahu, kita ini sebagai generasi muda pengen tahu Tunjungan ini seperti apa awalnya? Ya. Terima kasih Mas Aji, teman-teman Rawit. Jadi saya pun juga masih muda. Muda tapi mencoba untuk mengeksplor cerita tua gitu ya. Betul, Saat ini kita duduk di koridor Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan ini sebetulnya satu jalan yang sangat legendaris. Legendaris juga karena peristiwa yang terjadi di tempat ini. Itu tidak hanya peristiwa yang sudah sangat umum kita kenal dengan adanya peristiwa penyobekan bendera di belakang saya, tapi jalur ini sudah menjadi jalur yang menghubungkan kawasan Kota Tua. Kota Tua ya Kota waktu itu Tua ya? di kawasan mana Jembatan Merah. Jembatan Merah. Yang kala itu dikenal dengan nama Benedenstad. Jadi kota bawah atau downtown-nya Surabaya gitu ya. Dengan kawasan kota atas atau Bovenstad, kawasan elit. Jadi kala itu kembali ke abad ke-18 atau 1700-an, penguasa Surabaya yang dinamakan Gesagheber itu punya kediaman istana. Yang istana itu adalah Gerahadi sekarang. Gerahadi itu sekarang ya? Itu Istana Simpang ya. Itu kediaman resmi penguasa Surabaya yang kantornya ada di wilayah Jembatan Merah. Jadi persis di belah baratnya jembatan itu ada gedung tua dulu. Itulah kantor Gesagheber yang juga menjadi tempat tinggal juga, tapi tidak seresmi tempat tinggal yang ada di Gerahadi. Yang kala itu namanya Huis van Simpang. Jadi rumah Simpang. Jalan Tunjungan menjadi satu koneksi antara penyambung antara kawasan utara di Benedenstad dan Bovenstad. Kala itu masih sepi. Kala itu jalan pun juga makadam Mas Yan. Artinya kanan kiri masih apa ya? Masih sangat belantara. Jadi belum ada rumah-rumah yang menjadi highlight gitu ya. Jadi kala itu yang menjadi satu tumpuan arsitektur ya di selatan ini, Gerahadi itu rumah taman, rumah simpang, jadi kediaman penguasa Surabaya namanya Gesagheber. Itu di abad ke-18 ya kan. Kemudian memasuki awal abad ke-19 itu sudah muncullah satu rumah-rumah yang tapi masih jarang. Contohnya yang sekarang kita ada gedung BPN di sebelah kita ini. Itu corak arsitekturnya berpilar-pilar kan ya, ada pilar. Itu corak arsitektur abad ke-19 atau tahun 1800-an begitu. Itu yang dinamakan dengan arsitektur Indis atau Dendels gitu ya. Mirip dengan satu konteks
arsitektur yang ada di Simpang sana, di Gerahadi. Dulu di abad ke-18, Gerahadi itu menghadap ke sungai. Menghadap ke sungai ya. Ke sungai. Karena sungai menjadi jalur utama perjalanan. Belakangnya berarti. Belakangnya ya. Sementara belakangnya taman, makanya dikatakan rumah taman gitu ya. Ketika Daendels menjadi gubernur jenderal, maka kemudian rumah itu dihadapkan ke selatan, dihadapkan ke jalan. Ya, jadi supaya ada dua moda transportasi, air juga iya, darat juga iya. Itu dibangunlah satu bentuk arsitektur yang berpilar. Itu 1800-an. Termasuk kemudian menular ke pola bangunan yang berpilar-pilar, salah satunya adalah BPN ini. BPN itu 1800-an hampir akhir ya. Itu masih ada ya, masih bertahan sampai Masih sekarang asli ya? ya. Kemudian masuk ke abad ke-20, 1900-an kita kenal Mojopahit Hotel. Itu 1910 ya kan. Lebih Terbangunnya modern. Mojopahit ya? Ya. Lalu ada di Bank Rabobank itu Rabobank. tertera 1912. Oh, ada tahunnya ya? Ada tahunnya. Jadi ini penanda arsitektur yang sangat tidak bisa kita pungkiri keberadaannya. Dari corak arsitektur pun juga kelihatan bagaimana abad ke-18, bagaimana abad ke-19, 1800 sekian, bagaimana awal dari abad ke-20, 1900-an. Lalu masuk pada tahun 1920-an, mulai muncul model-model yang Art Deco. Kalau kita lihat Mojopahit Hotel, ini bagian depan itu sudah Art Deco, berbeda dengan yang di belakangnya. Jadi beda masa, arsitektur ya? beda arsitektur, dan arsitektur itu berbicara tentang tahun kan. Ini tahun 22-an atau 26-an, berbeda. Sampai kemudian masuk ke 1930-an, ternyata jalan ini sudah semakin ramai. Ramai dengan di era tahun? Hindia Belanda tahun 1930-an ya. Mulai ujung utara hingga ujung selatan, utara Siola itu ya, sampai selatan, sebelahnya Mojopahit Hotel itu dulu ada pertokoan yang model arsitekturnya seperti kalau kita lihat sebagian di Jalan Kenari masih ada. Masih ada ya? Nah, itu asli ya? Aslinya, Asli. yang sebelah utaranya udah hilang, dirobohkan. Artinya apa? Bahwa itulah satu bentuk peninggalan keramaian yang kala itu. Di selatan ada, di utara ada Siola yang masih kelihatan. Di antara dua penanda ini, itu penuh dengan toko-toko, penuh dengan tempat-tempat yang memberikan hiburan, mulai restoran, kafe semacam ini. Sarana umumnya juga lengkap ya. Itu sudah ada ya? Memang disetting untuk seperti itu ya? Kemudian ada gedung bioskop, ada toko sepeda, toko mobil, toko cerutu, min Itu es di era krim. tahun berapa? 1930-an, 30-an. Jadi kala itu Jalan Tunjungan ini begitu ramai, termasuk dilalui oleh tram. Ya. Oh, Listrik. ada Tram listrik ya. Nah, Sarana umumnya memenuhi. listrik. Nah, jalan ini sebetulnya merupakan miniatur satu jalan yang ada di kota Amsterdam. Namanya Jalan Damrak. Damrak itu jalur utama yang menghubungkan Central Station kereta api dengan alun-alun kota Amsterdam. Di sepanjang itu sama seperti ini. Jadi pertokoan Memang ada, ya? hotel Memang ada. sengaja. Ya, diciptakan supaya kemudian warga Eropa di Surabaya, warga Belanda di Surabaya itu bisa merasakan atmosfer Eropanya dengan etalase Jalan Tunjungan. Sampai kemudian pasca kemerdekaan itu masih rame tahun 70-an, 80-an sampai muncul lagu Rek ayo rek mlaku nang Tunjungan Cak Mus gitu kan. Mulyadi. Mus Mulyadi. Itu menggambarkan betapa ramai jalan ini, ngumbah moto, cuci mata itu melihat mata dia, ya? nggak beli pun nggak masalah. Aku melihat dari utara hingga selatan, nonton aja nggak kerasa. Dia masih melaku nggak masalah, Nggak walaupun masalah. nggak beli. Nggak terasa melaku. Sama halnya seperti di Damrak. Damrak itu ada 1 kiloan itu, nggak terasa karena yang dilihat itu ada. Moto yang diumbah itu ada yang dilihat. Jadi melaku nggak terasa. Nganteni kesel emang. Terobati. Iya, Terobati. Itulah Berarti- gambaran Jalan Majapahit ya. Jalan Tunjungan. Iya. Memang memiliki sejarah yang panjang Betul, ya. betul. Yang memang tujuan awalnya adalah jalan untuk penghubung antara kota lama yang di daerah JMP itu dengan kota baru. Betul, ya kota atas. Jadi kota baru atau Bovenstad ini satu klaster seperti Darmo, ada Gubeng,
ada kemudian Kupang, ada Sawahan, ada Ketabang gitu kan. Berarti Tunjungan. sehingga akhirnya kebentuk apa ya, sebuah image bahwa area jalan ini adalah sebagai pusat belanja atau pusat bisnis. Hiburan. Itu emang itu hal yang disengaja atau emang itu tumbuh secara alami? Disengaja. Disengaja. Jadi disengaja, ditata memang ya. Ditata ya? Ditata sehingga ini menjadi jujukan. Iya. Jujukan bagi para elit Eropa kala itu. Iya. Yang mereka tinggal di katakanlah Simpang, mereka yang tinggal di Darmo, mereka yang tinggal di Sawahan, tinggal di Ketabang, jujukan mencari hiburan ya ke tempat ini. Termasuk beberapa orang Eropa yang mungkin kala itu masih tinggal di wilayah utara. Jujukannya kemari. Bioskop ada, hotel ada, tempat nongkrong minum ada, es krim ada, jualan buku ada. Tapi waktu itu jalan ini dengan segala keramaiannya, waktu itu masih memang khusus untuk apa ya, warga apa ya, bukan pribumi lah, atau seperti itu, atau memang Pribumi pun juga ada? bisa. Juga bisa. Jadi bisa. Tapi kan kekuatan ekonomi menentukan. Beda ya. Jadi ketika ada sebuah kafe yang menjajakan makanan minuman dengan duit yang tinggi, Betul. tentu Eropa yang Eropa bisa yang datang bisa. duduk menikmati. Sementara mereka yang pribumi ya mungkin belum bisa. Belum bisa. Nah itu sehingga kalau kita lihat di foto-foto lama, film-film dokumenter yang kelihatan duduk makan es krim ya orang-orang Eropa. Sehingga ketika sudah rame, dapatkah itu dibilang sebuah bahwa ini adalah ikon Surabaya? Ya, Itu mulai sangat kapan bisa. muncul bahwa ini adalah ikon Surabaya? Jadi sejak terciptanya kawasan ini sebagai kawasan hiburan, kawasan untuk melepas apa ya, melepas kir bagi orang Eropa. Tidak perlu mereka ke Eropa kala itu ya, tapi Ya. menikmati jalan ini sudah bagaikan seperti di Sudah mencerminkan kota ya. Amsterdam. Seolah-olah kita sudah berada di Betul, Eropa kawasan kala Eropa. itu. Jadi itulah ikon yang kala itu sudah tercipta. Pasca kemerdekaan jadi ikon juga, karena para pedagang pun juga sudah pribumi kadang-kadang. Lalu yang datang pun juga pribumi sehingga mereka bisa menikmati apa yang tersaji di tempat ini. Itu jadi ikon. Jadi memang akhirnya sayang sekali ketika perkembangan kota masuk di era 90-an, ketika sudah semakin banyak pertokoan, mal-mal, toko-toko yang pernah ada mulai tutup. Tutup kalah dengan pertumbuhan mal-mal yang ada. Ada Tunjungan Plaza, ada Delta Plaza, dan seterusnya. Akhirnya tutup. Dan Surem. Surem itu toko tutup, nggak ada lagi perdagangan seperti di era 70-an, 80-an, apalagi di era tahun 30-an. Rame tapi kendaraan yang lewat, bukan lagi jalan-jalan ubah motor. Nah, Berarti sudah berubah apa ya, image? berubah fungsi. Jadi di saat Semenjak kapan Jananang berubah fungsi itu? kelihatan perubahannya itu tahun 90-an ya. 90-an. 90-an ketika pertokoan, mal-mal mulai dibangun, ya. Lalu toko-toko ini tutup. Jadi toko buku pernah ada Sarina, tutup. Ada Ngelisio lagi biar apa? Pernah juga ada, kalau toko 6 itu? Toko 6. Toko ya. 6. Ini kan jadi Tunjungan Plaza kan ya lokasinya itu. Nah, ketika sudah Surem tutup, maka siapapun warga di kota ini, pemangku kota, diingatkan bahwa ini ikon Surabaya. Ini sebuah etalase peradaban kota, termasuk peradaban sejarah juga. Kalau kemudian hanya dilewati arus lalu lintas, Artinya Sayang. jangan sampai dibiarkan begitu saja. Ya, Padahal dengan histori sejarah yang sangat panjang, Ya. ini sangat sayang kalau dibiarkan hanya untuk akses lalu kendaraan lintas. aja. Dulu kalau nggak salah dulu, 2 jalur ya Mas ya sini ya. ya 2 jalur. 2 Oh, jalur. pernah ada jalur ya? Ya, Zaman jalur. dulu itu. Ya. Itu Zaman sampai tahun 80-an. Ya. Karena saya pernah ditangkap Ditangkap? oleh polisi. Kenapa Jananang? Saya dari arah perempatan Pemuda, ya. Itu dulu kan boleh ke arah utara. Iya. Karena sudah dirubah menjadi satu jalur, saya tetap melawan arus. Jadi salah jalannya. Jadi nggak menyadari kalau sudah menjadi satu arah gitu. Iya. Karena terbiasa memang 2 arah dulu ya. Dari selatan ke utara, utara ke selatan. Dari perempatan itu saya masuk ke
Utara. Ya, ya. Jadi pernah ditangkap kala itu. SMP ya. SMP, oh masih di bawah umur lah. Iya. Itu apa sebenarnya? Ada motor. Saya motor. Gonceng. Oh, dibonceng. Mantap. Hebat. Jadi tadi penjelasannya sangat lugas dari Cak Nanang, seorang pegiat sejarah yang sangat luar biasa. Jadi memang Jalan Tunjungan ini memang disetting dari awal jalan yang pertama untuk menghubungkan antara kawasan Kota Lama dengan Kota Baru. Yang kedua memang tempat ini disetting sebagai sentra atau pusat untuk kuliner, bisnis dan lain-lain. Yang akhirnya pada tahun tadi 1990-an sempat meredup ya Cak Nang ya. Sempat meredup. Nah, kita akan lebih kekinian lagi. Dan saya akan geser ke salah seorang pelaku usaha kuliner di Jalan Tunjungan. Beliau adalah pemilik dari Piring Seng Coffee. Nah, beliaulah abang kita, Bang Farhan. Halo, assalamualaikum Mas. Bang Farhan, sehat Ki? Siap. Alhamdulillah. Makin hari jenengan kelihatan makin muda. Syukur terus. Oh, resep ya? Oh iya, dicoba terus. Nanti gak ketemu tuh ini. Seketai. Coba tapi ini dibuka sedikit. Wah. Ya, Papi ingin ya. Oke, Bang Farhan. Ya. Ketika tahun 1990 jalan ini sudah mulai redup dari aktivitas hiruk pikuk kuliner dan lain-lain. Mulai kapankah jenengan dan rekan-rekan pengusaha ini mulai ada niat kembali untuk menghidupkan situasi di jalan ini dengan membuka tempat kuliner, tempat tongkrongan, kafe? Itu mulai kapan? Mulai kafe ini saya runtut ke belakang dulu ya. Setelah pemerintahan Hindia Belanda dulu ya. 1930 itu yang jelasin Mas Anang tadi. Itu pergeserannya itu gradasinya itu lumayan, mulai 90 sampai 97 itu masih mulai hilang toko-toko, tinggal kaki lima dulu ya Mas ya. Berarti praktis habis nggak ada toko yang Nggak buka? langsung. Yang toko kuno-kuno masih ada, toko alat musik, toko golf, badminton, alat olahraga kayak gitu. Itu masih ada dulu. Tapi ya sekitar 97, 98 ke atas sudah mulai kosong. Jalan Tunjungan ini mati total. Mati total pada saat itu mungkin pemerintah fokus dengan hal-hal politik yang lain ya. Apalagi waktu itu era baru-barunya reformasi Mas. Jadi Jalan Tunjungan lama. Kalau orang yang tahu Jalan Tunjungan ini potensinya sangat besar. Kalau dulu seperti itu, istilahnya kalau sekarang kalau di Singapura itu orchard. Jalan Tunjungan seperti itu. Dan bulenya orang Belandanya lebih suka di sini daripada di sana. Karena apa? Bangunannya, atmosfernya dia merasa di sana, tapi cuacanya suhunya tropis. Itu yang mahal buat dia. Karena bule emang lebih suka cuaca yang tropis. Kalau di sana kan ada musim-musim dia tersiksa. Betul, iya. Salju, musim dingin, winter ya. Nah, itu semenjak tahun saya masuk Tunjungan itu 2011, tapi saya belum buka usaha kuliner, saya buka kantor di sini sebetulnya, di media. Nah, ada satu orang buka kafe, tapi tidak lama, itu cuma 1 tahun atau 2 tahun ya. Tidak lama tutup. Kebakaran dulu sedikit dapurnya, terus karena sengketa atau apa tutup. Makin mati total. Artinya dia sendirian waktu itu ya? Sendirian pada saat itu. Bagus sebetulnya. Tapi saya mungkin ada masalah di masalah kepemilikan tempat atau apa. Nah, mulai 3 tahun yang lalu, 2018 itu ada pelopor satu di sini. Cuma itu dia buka 2019 atau 19 bubur sebelah sana, bubur goreng. Satu orang berani. Cuma satu itu. Akhirnya saya berencana membuka kuliner, tapi sebetulnya waktu itu bukan kepingin buka di Jalan Tunjungan. Ya. Saya keliling di daerah-daerah tengah. Sempat survei? Sempat survei. Cari tempat? Sempat survei. Kebetulan saya punya saudara itu yang membantu saya untuk memodali usaha. Saya jual mobil Alhamdulillah ya. Jual mobil dulu.
Akhirnya kakak saya, ya sudah buka usaha apa, kafe atau apa gitu ya, wes saya cari tempat. Ya. Saya cari tempat, ada satu tempat, ternyata terlalu mahal investasinya. Dan saya ngomong sama saudara saya yang paling besar, dia bilang, kebetulan dia kan lawyer, ada punya kliennya dia, masih kosong, disuruh pakai lah. Oh. Kebetulan di sebelah kantor saya di Jalan Tunjungan. Oh. Akhirnya saya survei, dari pengalaman nol untuk buka usaha ini saya bingung. Tanpa ada ilmu. Memulai dari mana saya? Tapi gini, saya tahu prinsip. Kalau tidak ada yang memulai, siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Ya. Kalau tidak ada yang memulai, nggak ada yang ikut. Betul. Iya kan? Iya. Semua itu kan harus dimulai dulu. Harus ada satu Harus ada berani. provokatornya dulu. Betul, iya, iya. Nah, saya buka. Saya masuk dengan kondisi yang apa adanya waktu itu. Saya bersabar benar-benar sampai saya buka itu 8 bulan saya bebenah. Karena parah, hancur banget. Tukang seadanya. Tukang seadanya. Ya, akhirnya saya buka. Kebetulan di pada waktu saya bebenah, banyak orang masuk invest. Karena kelihatan ini konsepnya seperti kafe. Sudah Akhirnya kelihatan. banyak Banyak yang orang yang tertarik. Nah, kebetulan deretan mulai sampai 74 sampai 86 itu pemiliknya cuma ada satu orang. Iya. Perkaranya sudah selesai, tidak ada sengketa, tidak ada apa. Itu sama pemilik itu disewa-sewakan. Lalu Bang Fahad, mengingat jalan ini pernah apa ya? Pernah mati suri lah ya. Ya, Apa satu hal yang membuat seorang Bang Fahad berani dan yakin bahwa saya akan usaha di sini dan akan maju dan akan berhasil? Apa? ya. Motivasinya apa? Memang motivasi saya tadi itu, kalau tidak ada yang memulai siapa lagi? Oh, betul ya? Kalau Pertama kita itu tidak ya? melangkah, Heeh. kapan kita akan sampai? Berarti bukan mikirin profit ya Pak itu ya? Enggak, saya tidak pernah mikirin profit untuk hal itu. Yang penting ada kesibukan aja dulu. Ya kalau mikirin profit ya mungkin enggak usah seperti itu ya kalau laku, kalau enggak. Jadi gitu. Waktu itu setelah saya bebenah belum selesai hampir 8 bulan itu. Ternyata tenan-tenan yang lain itu lebih dulu buka. Oh gitu? Ya. Padahal Lebih niat. jenengan yang mulai, tapi jenengan nggak segera opening. Ya karena tenan-tenan yang lain mungkin saya modal nekat, modal materinya kurang. Bonek ya? Bonek nekat? Bonek. Bukan Bondo bondo nekat. dan nekat. Iya. Tapi keyakinan saya pada saat itu membuka usaha kuliner kafe itu karena saya merasa saya banyak teman. Jadi minimal teman saya dulu aja yang tahu. Aja ya? Iya. Di-hire untuk datang ke Nah, sini. karena saya tidak punya base di food and beverage ya. Nah, terus setelah itu tetangga-tetangga sebelah yang lain buka, saya mulai lega. Walaupun profit belum terpikirkan untuk wah kapan BEP, kapan balik. Yang penting di samping kanan kiri itu sudah banyak tetangga teman-teman yang buka. Berarti poin pertama sudah berhasil. Sudah berhasil nih. Ya, seorang Bang Fahad memang poin pertama adalah memberanikan diri untuk bikin sesuatu supaya diikuti oleh Iya, karena selama ini saya lihat Jalan Tunjungan itu sering kali diupayakan pemerintah untuk diramaikan, tapi selalu mati, selalu gagal karena tidak tahu karena konsistensi atau minim ide atau apa. Jadi memang harus pelaku usaha sendiri gitu loh, yang mulai untuk apa mana gini ya, wong Surabaya asli, iya kan? Wani. Iya. Wani. Selain itu saya apresiasi apalagi dengan Hotel Majapahit. Apa Pengelolanya, ownernya, dia masih bertahan walaupun Jalan Tunjungan itu pada saat itu mati. berarti luar biasa ya. Memang selalu dibutuhkan seorang figur yang berani untuk mendobrak sesuatu yang memang semua orang jarang melakukan. Butuh pemberani, sehingga ketika ada yang berani dan berhasil, sehingga ada banyak yang menjadi follower, pengikut. Akhirnya buka banyak stasiun kafe di sini, dan itu luar biasa. Seorang Bang Fahad menjadi apa ya, pioner, pemberani di jalan ini. Gambling. Tapi itu baik, sangat luar biasa baik. Oke, Karena Bang Fahad, kesuksesan itu kan tidak dilihat dari apa hasilnya, hasilnya. cara dia mencapainya. Betul, itu luar biasa. Itu yang tidak dipahami banyak orang. Oh, banyak yang paham. Luar biasa Pak Fahad. Oke, Pak Fahad,
kita akan masuk segmen berikutnya yang lebih kekinian. Tetap di Rawit Ruang Wong Alit. Mantap, Bang Fahat ini idola saya, idolaku, Bisa, pahlawan kekinian. Kekinian. Iya, kekinian, karena figur yang berani mendobrak, memulai. Ya. Bang Fahat, ketika jenengan mulai dan akhirnya banyak stand-stand kafe yang lain yang buka, itu mulai ramenya gimana waktu itu? Era tahun berapa mulai rame kelihatan? Kita buka itu waktu awal PSBB ya, pandemi ya. Awal PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Oh, artinya baru Setahun tahun lebih. 2020? Iya, setahun lebih 2 bulan kalau nggak salah. Ya, saya buka itu. Jadi saya buka itu kondisinya pandemi dan PSBB. Jadi jam malam sudah ada, semua sudah ada. Oh, sebentar. Jenengan pertama berani, yang kedua berani lagi buka kafe di tengah pandemi. Iku gak wong sing luar biasa gak iso. Buka usaha di tengah pandemi. Iku ya apa? Ya sebetulnya Iya, Bang. awal niatnya itu sebelum pandemi. Heeh. Tapi berhubung berbenahnya itu terlalu lama sampai pandemi akhirnya. Pas pandemi mau selesai. Pas ada kegiatan sosial pembatasan itu malah ya tak anggap ini semua cobaan kok Mas. Cobaan ya? Cobaan. Cobaan. Kalau konsistensi. ada cobaan Tuhan itu kita berharap kita bersabar. Iya. Kalau kita dikasih seneng Tuhan itu berharap kita itu bersyukur. Syukur. Jadi itu yang tak terapno. Ya. Sabar kudu sabar Mas. Harus sabar. Iya. Dan karena bukan saya aja, semua dampaknya kena itu. Semua orang merasakan. Semua sektor apapun pengusaha. itu semua kena dampak. Apapun ya. Jadi ya memang kita pada saat itu semua ya harus berdoa ya. Tapi di samping itu saya tetap tidak putus asa. Iya. Saya tetap buka, saya tetap berinovasi lah untuk di sosial media, menggalangkan masalah prokesnya pada saat itu. Jadi ya sabar waktu itu, alhamdulillah lambat laun orang-orang sudah terbiasa dengan pandemi ini. Dan mulai kesadaran masyarakatnya untuk prokes, untuk itu sudah ada dampak baik sampai sekarang. Terus buka itu mulai rame Mas, Jalan Tunjungan mulai hidup. Kita para tenan memang saling kenal satu sama lain. Terutama saya kenal dengan sebelah saya dulu. Setelah itu yang sana yang jauh-jauh kita ajak kenalan semua. Di dalam satu grup. Di dalam satu grup. Iya. Jadi kita ini bukan bersaing di sini. Kita di sini saling mengisi. Saling support ya? Saling mengisi. Dan kita ini sangat senang Jalan Tunjungan ini dengan kita buka ini Jalan Tunjungan semakin hidup dan kita menyenangkan warga Surabaya secara nggak langsung Mas. Iya. Itu. Setelah itu ya sampai PPKM level-level turun ini selesai alhamdulillah. Berarti memang kendala di awal adalah ini masih sepi, kemudian kena pandemi PKM, dan saya dengar ada lagi kendala di awal, yaitu adanya larangan parkir di sepanjang jalan ini. Itu seperti apa, Bang? Oh iya. Saya pernah dengar bahwa di jalan ini pernah ada larangan parkir mulai jam 4 sampai jam 11 malam. Iya, betul. Itu pasti sebuah apa ya? Menjadi sebuah kendala atau sesuatu yang sangat Jauh sebelum itu kejadiannya hampir 1 bulan yang lalu. Karena miskomunikasi antara para tenan, para warga Tunjungan dengan dinas terkait. Ini sebetulnya ada konsep besar pemerintah Kota Surabaya. Tapi memang kadang-kadang wali kotanya keinginnya seperti apa, di bawah mengaplikasikannya, menerjemahkannya berbeda. Saya tidak terlalu menyalahkan, tapi saya wajib menegur kalau memang itu salah. Larangan parkir itu kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu itu tiba-tiba tanpa ada koordinasi sama kita. Karena setiap kebijakan umum, kebijakan umum demi kepentingan masyarakat, apalagi warga yang terdampak terutama, itu kan harus diajak diskusi. Nah, harusnya. Dia bersosialisasi, diajak rembukan, setuju atau tidak. Karena ada yang terdampak. Pasti. Kalau kebijakan itu tidak ada dampak, Ya, kecuali dampak baik, tidak apa-apa. Kalau dampaknya dampak negatif, ya tidak bisa diterapkan aturan itu.
Sebentar Bang, berarti larangan parkir ini apa sebabnya? Apakah karena melihat sini sudah mulai rame dan sudah mulai macet, atau parkirnya yang mungkin semrawut, atau seperti apa sehingga muncullah larangan itu? Ya, awal mula muncul larangan itu kita sudah, ya maaf pada saat itu kita para tenan itu berburuk sangka. Sempat suudon ya? Sempat seudon. Ya ini mungkin titipan ini, itu mungkin ini mungkin ini. Atau mungkin kita akan ditunggangi atau kayak apapun itu. Iya. Padahal pada saat itu kita bersama tenan-tenan yang lain merasa pemerintah adapun andil pun ataupun tidak di Jalan Tunjungan, kita sangat meramaikan Jalan Tunjungan. Iya. Kita tidak minta apa-apa Jalan Tunjungan, kita minta dukungan. Artinya belum swadaya dari para Iya, pengusaha sini. oke betul. Nah, akhirnya saya membuat surat keberatan. Nah, berarti itu kan berarti ada keberatan, ada Ada protes. Nah, lalu apa upaya-upaya untuk mewujudkan sebuah protes itu? Adakah upaya-upaya, Bang Wan? Awalnya berpikir, akhirnya saya mencari informasi-informasi yang membuat saya harus menyurahkan, mewakili para tenan. Saya membuat surat keberatan kepada dinas terkait, dinas pariwisata, dinas perhubungan, dan dinas dan kepolisian pada saat itu. Bahwa kita keberatan karena mempengaruhi berapa poin banyak. Omset kita turun drastis. Maaf. Terus kita sulit bongkar muat barang. Terus mengurangi peminatku sudah hampir hilang. Peminat warga Surabaya yang biasa weekend itu ke Tunjungan. Artinya omset turun drastis. Omset turun. Terus pada saat itu sebelumnya saya membaca berita bahwa wali kota ini menggalangkan akan membuat Surabaya ini menjadi Jalan Tunjungan khususnya menjadi ikon dan tempat wisata dan membangkitkan ekonomi di Surabaya. Dengan cara melarang parkir itu? Nah, ini yang membuat kontradiksinya di situ. Saya berpikir itu. Akhirnya saya membuatlah surat keberatan itu. Dengan keluhan semua para tenan, saya membuat surat yang ditandatangani semua para tenan. Jadi itu unek-unek kita pada saat itu, poin-poin tadi. Tapi di situ kita ngasih saran. Oh, tidak hanya ngasih solusi. Kita ngasih solusi. Oh, kok jam 4 sore sampai jam 11 malam. Wah, ada apa ini? Di sisi lain pemerintah minta, wali kota minta kita ayo bergerak dalam ekonomi bareng-bareng. Ayo Jalan Tunjungan ini diapikno maneh, diuripno maneh. Kontradiksi di situ. Akhirnya kita bernegosiasi lah sama dinas terkait. Karena ditindaklanjuti surat itu, akhirnya Komisi C kita juga mengadu di sana. Oh, sampai di Komisi C? Iya. Setelah tidak ada respon kurang bagus, responnya kita ke Komisi C. Baru kita hearing di Komisi C. Komisi C memberi rekomendasi untuk mencabut larangan parkir. Saya sebetulnya sepakat dengan Komisi C. Tapi surat sebelumnya saya, karena saya awam dalam hal birokrasi seperti itu, membuat perda atau apa, saya kurang ngerti. Ternyata memang harus dicabut dulu. Karena mungkin payung hukumnya belum ada. Ya, terus sarana-sarana umum dari sekarang Tunjungan Jalan sampai flashback ke 1930. Iya, 1930. Itu sarana umumnya terlengkapi semua. Tram itu tidak berhenti jalan. Jalanan 2 jalur. Jadi orang jalan pun mau. Walaupun tidak ada parkiran. Karena sarana transportasi publiknya memenuhi dulu. Nah, kalau sekarang dibuat seperti dulu dengan sarana yang belum mendukung, kan tidak mungkin itu akan terjadi. Jadi saya sempat memberi saran untuk bukan saya, sebelum waktu itu Komisi C itu ngasih saran biarkan padat dulu, ekonominya berjalan dulu, biarkan berkembang dulu. Itu rekomendasi dari Komisi C. Setelah itu akhirnya ada hasil yang signifikan setelah Komisi C memberikan sebuah di situ rekomendasi. kita harus langsung ada pertemuan lagi, diundang dengan dinas terkait untuk mendiskusikan lagi. Ternyata diturunkan sampai jam ada perubahan. Ada perubahan. Pengurangan jam Ada perubahan.
Di situ semakin tanda tangannya besar saya. Berarti ini tidak ada perdanya. Kalau bisa digoyang-goyang berarti bisa diloloskan. Berarti kan ini aturan suka-suka. Betul. Ya. Makanya dampak yang dirasakan oleh kita itu sangat berat gitu loh pada saat itu. Nah, akhirnya kita berdiskusi lagi sama dinas terkait sampai ada perubahan sampai jam 8 pengurangan. Itu sampai berjalan berapa hari itu ya? Kurang lebih hampir 1 minggu lebih lah. 1 minggu, hampir 1 minggu. Jam 4 sampai jam 8. Perubahan berapa kali, Bang? Perubahan jam 2 kali. 2 kali. 2 kali. Jam 4 sampai jam 11, kemudian direvisi lagi Sampai jam 8. 8. Aha. Sekarang? Nah, tapi pada waktu di hearing di Komisi C, Iya. pada hari itu juga itu dirubah Dirubah. sesuai surat keberatan kita. Tapi surat keberatan kita itu kan menganggap bahwa aturan ini kan uji coba sosialisasi. Kalau permanen kita tidak mau, akhirnya kita nego lagi untuk dikecualikan Sabtu dan Minggu, dibiarkan seperti semula. Oke, Bang Fuad. Berarti sekarang kalau dari kacamata Cak Nanang sebagai seorang pegiat sejarah, ketika dulu jalan ini diupayakan menjadi sebuah jalan menjadi ikon Surabaya dengan keramaiannya, dengan pusat belanjanya, pusat kuliner, kafe segala macam. Kemudian sekarang ada larangan parkir. Itu seperti apa? Itu kontra atau gimana, Cak Nanang? Larangan parkir itu sebetulnya mungkin ya dari sudut pandang pemerintah kota itu kan jam-jam yang dipikir jam pulang kerja. Jam pulang kerja. Jam pulang kerja sehingga berupaya untuk memperlancar jalur tunjungan dengan adanya larangan parkir. Mungkin itu ya. Tetapi di sisi yang lain dari kawan-kawan pengusaha kafe ini itu sesuatu yang kontradiksi ketika mereka berupaya untuk meramaikan, berupaya untuk survive di saat-saat pandemi. Ini terjadi pengurangan jumlah pengunjung karena ada larangan parkir pada jam-jam yang efektif itu. Jadi bisa jadi nanti ketika larangan itu diterapkan, kalau memang seluruh dari koridor jalan tunjungan sudah penuh, katakanlah, sudah penuh. Sehingga ketika siapapun yang parkir di ujung utara dan ujung selatan harus berjalan ke satu tempat yang menjadi sentra kafe begini, itu nggak masalah. Karena sepanjang jalan mereka jalan dari utara ke selatan, selatan ke utara, itu sudah penuh dengan sesuatu yang bisa dipakai untuk mengubah motor. Jadi nggak terasa. Tetapi ketika di awal-awal seperti ini memang ada kontradiksi. Ya, kita menimbang ada baik dan buruknya ya. Di satu sisi memang jeleknya berdampak pada para pengusaha kafe ketika jam-jam itu efektif, tapi kemudian ada larangan parkir sehingga menurunkan omset. Bagi pemerintah kota, jam-jam itu adalah jam-jam pulang kantor, sehingga mungkin tidak ingin terjadi penjubelan di sini. Menurut saya pribadi, penjubelan, kemacetan di awal-awal seperti ini itu adalah sebuah promosi. Jadi ketika terjadi kemacetan di awal-awal ini, siapapun yang lewat jalan tunjungan, apakah nantinya itu calon pengusaha ataukah masyarakat biasa, itu akan dikondisikan untuk berpikir, ono opo ini? Oh, ada tontonan, oh ada potensi ekonomi. Bagi pengusaha yang punya uang, ketika melihat ada potensi ekonomi untuk membuka, oh ternyata ada stand yang kosong misalkan, bisa jadi dia akan nimbrung investasi di sini. Bagi para pengguna biasa, ada apa rame-rame? Oh ada tontonan, oh ada ini. Dia bisa berhenti suatu saat untuk apakah minum, makan, dan berjalan jalan. Jadi ini satu analisa saya, sehingga ketika awal-awal bisa jadi ya ada yang teruntungkan, ada yang dirugikan. Tetapi secara ideal adalah ketika ada larangan parkir ditempatkan di sudut utara, selatan, dan di beberapa tempat di properti semacam Mojopahit, kemudian ada solusi dari Pemkot ya? Ya, itu sudah memandang ada solusi lah. Ketika dilarang itu di manakah ditempatkan. Jadi waktu larangan parkir itu dibuat untuk sosialisasi untuk percobaan. Itu kantong-kantong parkir kayak Tanjung Anom, Jalan Kenari, dan hotel-hotel yang terdekat.
Tapi pada prinsipnya para hotel itu memprioritaskan tamunya Tamunya ya. daripada pengunjung umum. Jadi waktu hotel itu ada event, ada kawinan atau tamunya full, dia akan memprioritaskan tamunya. Tamunya ya, tamu internalnya. Tapi ya. di sisi lain dia berpartisipasi dan untuk membantu pemerintah. Kalau sepi dia akan menyediakan space untuk pengunjung Jalan Tunjungan. Kembali lagi ke perihal gagasan wali kota itu untuk menghidupkan Jalan Tunjungan. Kembalikan lagi Jalan Tunjungan melaku nang tunjungan. Ya, dengan konsep yang kekinian. Oke, melaku nang tunjungan. Kalau dulu melaku nang tunjungan itu ono, sarana umumnya sudah ada. Iya. Tapi kalau sekarang digawe melaku nang jenengan tanda kutip, melaku temenan, Jalan kaki. perilakunya masih belum bisa, penggeserannya terlalu jauh. Jadi saya sempat bertemu dengan wali kota. Oh, bentar. Berarti adanya kantong-kantong parkir tadi itu ada sebuah solusi ketika ada kapal di sini. Atau memang udah lama ada kantong-kantong parkir di Taman Dumai, di Kenari. Ah itu baru. Solusi baru. Solusi baru. Tapi itu kan belum baku. Yaitu saya bicarakan tadi, kalau hotel penuh, dia akan memprioritaskan tamunya. Solusi sementara lah. Solusi sementara. Akhirnya Lalu kemarin saya sempat dapat info setelah sekian lama komunitas para pengusaha kafe ini susah untuk menemui pejabat yang berkait. Pada akhirnya kemarin saya dapat info bisa menemui Pak Wali Kota. Ini kalau ya Apa yang kira-kira bocorannya? nggak nyangka itu juga sih. Nggak nyangka. Tapi sebetulnya gini, negara kita ini kan kalau sistem kita bagi rakyat untuk ke birokrasi, ke pemerintahan kan memang harus pakai surat. Nek gini rakyat kan nek iso gak ade ya. Nek iso teleponnya atau WA kan enak ya. Daripada rakyatnya. Kan mereka kan harus resmi. Kalau resmi biasanya kita ditanggepin. Bisa ndak resmi, kalau viral dulu baru ada mediasi di situ. Berarti itu di Sumanggakan itu karena ada pengajuan secara resmi atau memang viral? Viral. Viral. Kalau dinas-dinas terkait memang tahu dan wali kota pun tahu dari media kan. Akhirnya ada yang memediasi kita, para tenan, untuk bertemu wali kota. Alhamdulillah wali kotanya enak ngomongnya. Saya mendengarkan gagasan besarnya untuk Jalan Tunjungan. Kita semua mendengar dan di situ ada juga para kepala dinas terkait. Nah, setelah wali kota membeberkan semuanya, baru kita ngasih keluhan kita dan ngasih solusinya. Sebentar, artinya setelah ketemu dengan Pak Wali Kota, baru terkuak apa sih visi misinya? Ternyata, Pemkot Surabaya ini? ya ternyata visi misi wali kota ini dengan dinas terkait itu penerjemahannya berbeda. Karena itu tadi miskomunikasi. Bapak Wali Kota sempat menyampaikan, saya atas nama semua dinas terkait memohon maaf atas miskomunikasi. Ya kita harus menerima walaupun kita jadi korban sebelumnya. Karena adanya miskomunikasi tadi. Iya, ya enggak apa. Kalau seperti itu kan enak. Iya. Ya akhirnya kita kasih solusi. Gini Pak, kita itu kepingin jadikan sesuai keinginan Bapak bahwa ini jadi wisata ya. yang akan lebih istimewa daripada Malioboro dan Braga. Ini internasional. Lebih internasional. Karena orang Eropa dulu tahu sini. Jadikan Jalan Tunjungan ini kebutuhan dulu. Kebutuhan wisata. Saya pernah jadi kebutuhan mall. Saya butuh mall dulu. Duit-duit titik karena tujuan nang mall. Ya apa caranya ngomong gitu, duit titik nang Tunjungan gak nang mall. Iya. Oke. Iya. Setelah itu saya ngomong masalah omset, masalah dan lain-lain. Wali kota mengerti. Akhirnya wali kota dengan besar hati mengasih harapan ke kita. Insya Allah dicoba dulu programnya dia dengan dukungan apresiasi kita, partisipasi kita juga tentunya para tenan untuk waktu 2 minggu. Kalau memang itu rame dan omset kita bertambah, saya orang pertama yang akan mendukung program pemerintah.
Nanti itu kan kita kupas di lebih lanjut Bang. Nah, tapi kalau tidak Ya. atau terjadi sebaliknya, Ya. wali kota berjanji akan mencabut larangan parkir. Dibebaskan. Insya Allah. Oke. Berarti memang perlu diadanya apa ya, konsolidasi dan keterbukaan antara pihak dari pemerintah kota dengan para pelaku usaha di sini supaya tidak ada miskomunikasi tadi. Oke Bang, kita akan bahas apa rencana dari Pemkot Surabaya terkait 2 minggu itu. Kita bahas nanti. Tetap di Rawit Ruang Wong Alit. Mantap Bang Bahar dan Cak Nanang. Jadi artinya setelah periode bisa mediasi dengan seorang wali kota Surabaya, kemudian terkuaklah misteri, apa sih, kenapa ada larangan? Ternyata sebuah rencana 2 minggu ini atau yang bertajuk Tunjungan Romansa. Nah, kemudian bagaimana pengusaha kuliner di Tunjungan sini menyikapi adanya program dari Pemkot itu? Seperti apa penyambutnya? Sehari sebelum Tunjungan Romansa itu launching, Ya. kita ini dikasih surat undangan, surat pemberitahuan bahwa jalanan akan ditutup mulai jam 2 siang sampai acara selesai. Ditutup total. Total. Karena ada launching Tunjungan Romansa. Iya, ternyata itu ya. Ya, Itu jawabannya. ternyata jawabannya itu. Yang selama ini tidak dikomunikasikan sama kita. Sangat disayangkan, kenapa nggak? Nah. Dari awal ngomong gitu loh. Oke, lanjut. Ya, semua ini bagian dari proses ya. Terus malam saya dapat telepon banyak dari teman-teman di instansi. Akhirnya terbentuklah mediasi Mediasi. dengan wali kota. Itu hari Minggu jam 11 siang, jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang bertemu wali kota, dipersilakan di kediaman di rumah dinas itu di jalan apa itu namanya? Rumah dinas wali kota. Iya, rumah dinas wali kota. Oke, di sana ketemu, ternyata di sana ada juga kepala dinas yang lain. Akhirnya kita diskusi di situ. Di situ wali kota sadar bahwa ada miskomunikasi. Akhirnya wali kota membuka semua gagasannya untuk pembukaan launching Tunjungan Romansa. Di situ kita memahami, kita semua para tenan sependapat sebenarnya dengan wali kota. Cuma masalah larangan parkir itu terlalu dini untuk diterapkan. Karena dampaknya terlalu dini. Karena dampaknya sangat berat buat para tenan. Hampir 80% kita drop, kadang 80%, kadang 100% dari hari tertentu. Akhirnya wali kota mengasih solusi, minta waktu kepada kita untuk meneruskan progresnya, tentu pastinya dengan dukungan kita juga. Iya, pasti Nah, harus. Untuk minta waktu 2 minggu ke depan 2 minggu depan. dari awal launching. Tanggal berapa ya Bang? Tanggal 21 juga. Hari- Jadi malam launching, siang kita bertemu wali kota. Oh, sebelum launching. Sebelum Ketemu. launching. Nah, di situ ketemu titik temu. Setelah saya ngasih semua saran dan gagasan kita para tenan untuk meramaikan jalan Tunjungan dengan cara kita, itu banyak sekali yang insya Allah diserap sama wali kota. Akhirnya kita memberikan ruang kepada mereka dan untuk kita juga sih kepentingannya, biar pergeseran perilaku itu tidak terlalu cepat, butuh waktu. Jadikan Tunjungan sebagai kebutuhan wisata warga dulu. Kalau sudah menjadi kebutuhan, walaupun parkirnya 1 kilo orang jalan, Orang masih bilani. insya Allah bisa. Masih bilani Pak. Saya yakin itu, insya Allah bisa. Berarti intinya pengusaha itu menyambut baik Tunjungan Romansa. Ya, kalau langsung diterapkan itu, akhirnya ruang-ruang yang kosong-kosong itu tadi, investor tidak ada yang mau. Betul. Karena lihat situasinya sudah nggak memungkinkan. Kalau sudah terisi semua, dengan kompensasinya mungkin sama pemerintah, PBB-nya dipotong hingga 100% atau 75%. Orang mau menyewakan atau mau berusaha di situ gitu loh. Sampai jadi benar-benar kebutuhan. Kalau ini konsennya kurang atau setengah-setengah dan tidak sinergi antara Tunjungan, tenan Tunjungan dan pemerintah kota,
yang memprioritaskan Tunjungan ini, kalau tidak benar-benar serius, ini akan terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Mati. Sebentar hilang. Jadi itu. Lalu Bang, Tunjungan Romansa ini apa sih sini saja nih? Isinya itu nanti, jadi pemerintah kota ini, wali kota itu kepingin Tunjungan ini kembali seperti dulu. Ada kuliner UMKM, ada modern kekinian. Mau digabung jadi satu. Walaupun itu kalau menurut kita para tenan kurang sesuai ya. Karena saya sudah ngasih saran untuk blok tenan di Pasar Tunjungan, untuk UMKM Pusat Oleh-oleh Surabaya. Itu sudah saya sampaikan semua masalah itu. Tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur, ya mudah-mudahan bisa tertib, bisa lancar, dan harapan kami semua para tenan dan mulai yang modern ataupun yang tradisional bisa benar-benar omsetnya bagus dan ramai. Artinya Bang, ketika tanggal 21 itu di launching Tunjungan Romansa itu, sampai hari berapa hari dan? 2 hari. Ini 4 hari, 3 hari. Saya di apa? 24 sekarang ya. tadi. Sekarang 24. Ya. 21 kan launching. Ya, Ini 3 hari. hari ketiga Mas. Artinya sudah ada dampakkah yang mungkin sedikit aja dampak dari Tunjungan Romansa itu bagi para tenan-tenan ini? Ada nggak dampak? Enggak, dampaknya memang masih ada. Karena pada saat launching itu memang hiburannya kan di jalan ya. Jalan kan ditutup. Ada wayang, ada gamelan, ada anak main musik, ada apa namanya? Reokan atau macam-macam. Seni budaya. Nah, itu memang saya memaklumi kalau itu. Fokusnya orang masih di jalan. Belum ke kafe, berarti kan kebutuhannya belum terpenuhi. Kalau kafe-kafe sudah ada kafe, ada shop, ada apa, atau permainan anak-anak atau dan lainnya. Jadi kebutuhan itu acara-acara seperti itu nanti digelar untuk rakyat seperti dulu. 1 bulan sekali, ditambah dengan Car Free Day itu bisa semua. Jadi semua kebutuhan wisata sudah akan terpenuhi. Asal ya itu tadi tenan-tenan sudah terisi semua. Memberi ruang kepada investor untuk membuka usaha di Jalan Tunjungan. Berarti memang selama 2 minggu ke depan yang masih percobaan untuk Tunjungan Romansa memang belum bisa dievaluasi ya? Masih belum. Paling tidak mungkin Cak Nanang punya pandangan apa kira-kira nanti akan jadi bahan evaluasi untuk Pemkot Surabaya terkait Tunjungan Romansa ini? Apakah memang ini layak untuk diteruskan atau memang harus perlu pembenahan? Ya, saya pikir ini momen untuk melanjutkan kembali gagasan yang pernah ada. Gagasan yang pernah ada itu pengen menghidupkan. Jadi ketika saat ini sudah ada niatan menghidupkan, harus bersemangat menghidupkan. Nggak boleh kemudian runtuh, kendor, nggak boleh setengah-tengah, harus berupaya. Nah, bagaimana kemudian berupaya? Alhamdulillah, dalam upaya itu sudah ada kawan-kawan tenan, ya. Jadi meskipun 12, itu sudah separuh dari kemenangan. Karena setiap hari ada rutinitas yang stand-stand buka. Kalau dulu belum ada, jadi satu Sekarang kegiatan. sudah banyak yang tanya, ada yang kosong apa enggak? Ada yang kosong. Ini kan harapan menarik. Ketika 12 tenan ini buka, itu akan memicu yang lain untuk buka. Jadi itu satu unsur yang akan semakin menguatkan niat bahwa Tunjungan akan ramai, Tunjungan akan jadi. Tetapi itu nggak cukup, karena untuk keramaian di sini itu nggak cukup dengan kafe atau kuliner, tapi perlu ada yang lain-lain. Hal yang lain ya? Yang lain-lain. Kita sadar bahwa Jalan Tunjungan ini memiliki nilai historis yang luar biasa. Dan Tunjungan ini saat ini sudah menjadi jujukan publik. Ada yang jalan-jalan, ada yang stop untuk makan dan sebagainya. Ada yang fotografi semakin variatif ya. Tetapi ketika dasar tempat ini punya nilai historis, maka itu harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk bisa mengekspos tempat ini, memberikan nilai tambah kepada publik. Apanya? Nilai kesejarahan, nilai tentang identitas kota. Ada edukasi ya? Ada edukasi, ada ruh kotanya. Misalkan dikasih apa? Kalau koridor kiri kanan dikasih seni instalasi, patung-patung para pejuang. Apakah pejuang kemerdekaan, pejuang ekonomi, pejuang seni budaya, maka secara fisik itu akan memberikan gambaran keindahan koridor. Misalkan
ada patung setengah badan Sungkono, Ya. ada patung setengah badan Gomblo, Ya. ada patung setengah badan Mus Mulyadi, Ya. ada patung setengah badan Cak Durasim. Ya. Dan itu semua merupakan tokoh-tokoh dari kota Surabaya. Kalau di Hollywood, kalau di tempat lain itu ada Walk of apa Fame. Hall of Fame atau Hall of Fame. Ya ini bisa menjadi sesuatu yang seperti itu. Sehingga publik ketika datang kemari itu satu, selain dapat sesuatu yang dimakan dan minum, ada sesuatu yang bisa difoto karena keindahan gedung-gedung bersejarah. Ada juga seni budaya yang mungkin ditampilkan, juga ada tokoh-tokoh kepahlawanan, pahlawan kemerdekaan, ekonomi, seni, musik terpampang di situ sehingga memberikan nilai tambah yang sifatnya edukatif, yang sifatnya juga memberikan nilai kebanggaan secara nasionalisme, sehingga tempat ini itu akan menjadi syiar sejarah tidak hanya bagi kota Surabaya tapi secara nasional. Ketika orang nasional Jakarta datang kemari itu akan tahu tentang oh Surabaya itu punya Cak Durasim. Oh Surabaya itu ternyata Punya figur-figur ya. ya, Figur-figur yang Marqueso, emang bisa figur-figur jadi ha, ikonik kota ikonik Surabaya. atau idola lah. Idol. Iya. Karena emang setahu saya tunjungan ini selain memang sentra kuliner, juga memang banyak anak muda yang berkumpul di sini dan dia foto-foto, selfie, Iya. fotografi. Iya. Tapi memang ada hal yang terlupakan dan itu memang dari kacamata seorang filosofer seperti Cak Nanang ini luar biasa. Jadi harusnya ada edukasi terkait sejarah bangsa, khususnya pahlawan dari Surabaya. Betul, Dan itu harusnya diiyakan, diamini oleh Pemkot. Benar, Karena benar. apa? Banyak anak muda sekarang yang lebih tertarik dengan K-pop, Iya, iya. budaya asing. Iya, iya. Itu kan mengerikan. Betul, anak-anak. betul. Jadi Nah, etalasenya sudah ada, Iya. jalan tunjungan, Ah. edukasinya ada, sejarahnya. Iya. 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 Kita ini para tenan sebetulnya itu memfasilitasi aja, cuma fasilitas. Iya. Apalagi tenan sudah welcome ya. Iya. Welcome akan adanya potensi itu. Ah. Sehingga sudah matching. Jadi dengan adanya potensi instalasi tadi itu akan menunjang juga kedatangan orang kemari. Ketika kemari tentu ya haus minum. Foto-foto ada, lapar makan. Jadi artinya sudah menjadi sebuah koridor Lengkap. yang menyajikan beragam kebutuhan batin, kebutuhan pikir. Sangat sayang kalau misalkan di era modern ini nilai-nilai tradisi, nilai-nilai lokal, kearifan lokal tergerus. Kita ini sadar bahwa penetrasi budaya asing, kontemporer pasti akan masuk masif. dengan cepat. Dan sudah masif Oh, sampai iya. mulai Itu. sekarang udah masif. Kalau kemudian kita mengajak para generasi muda, baca buku sejarah, nggak mungkin mau. Tapi ketika diberi sesuatu yang sangat Event sejarah. event sejarah, patung atau instalasi lah, itu mau tidak mau mereka akan kenal. Berarti emang figur atau sosok seperti filosofer seperti Cak Nanang ini harusnya ada di dalam pemerintah Surabaya. Jadi tahu betul apa edukasi apa yang harus ditampilkan di sini. Betul. Selain kuliner dan fotografi. Sebetulnya tidak harus ada di kursi pemerintahan ya. Paling tidak ada Iya. mediasi rutin atau evaluasi Betul. rutin. Harapan kita kan bahwa Ada channelnya Mas Anang kok. Masuk deskripsi nanti channelnya dia itu tentang sejarah Surabaya. Mulai masih tampil dan lain-lain. Artinya gini, Bang Bat, artinya memang harus ada komunikasi yang aktif Ya. dan kontinu. Harus, apalagi komunikasi, pemikiran, kuncinya komunikasi, Iya, betul. komunikasi dan kolaborasi. kolaborasi. Nah, ketika kita pengen menjadikan tempat ini harus ada kolaborasi, Ada banyak harus pihak ada yang harus komunikasi. diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Pasti Itu ketemu gagasan loh, utama. itu Iya. loh. Jadi jangan kalau punya ide, jangan diam-diam kemudian banyak hal yang miskomunikasi. Padahal banyak ide-ide yang luar biasa untuk edukasi generasi muda yang luar biasa dan nggak Karenanya misalkan nantinya perlu dimunculkan forum komunikasi tempat ini. Forum itu apakah sekali sebulan bertemu unsurnya pengusaha, Pemkot, TATB untuk membicarakan apa iya. Nah, putar Sehingga terus evaluasi ya. sampai evaluasi. Itu sangat konstruktif nantinya. ini hal yang menarik dan harus diakomodir saya kira karena pasti Iya. positif. Karena kalau enggak gitu cuma event tahunan. Pemerintah Bakal akhirnya mati. buntu Ya, karena ya. tiap hari enggak mau membuat ide. Ya. Ide gagasan kan di sini Surabaya itu ono UNER, ono kampus-kampus top yang lain, ono Untang, ono yang lainnya.
itu kan mereka muda-muda yang kreatif sebetulnya. Iya. Itu diajak kolaborasi dan pemerintah tinggal mendukung. Betul. Dan mana yang positif kan gitu. Wadah kolaborasi itu atau wadah forum bertemunya beberapa pihak itu tidak di mana-mana, di tempat ini. Nggak Langsung di ngobrol lapangan di ya, mana, di di mana lapangan gitu. Jadi seperti ini, sangat seperti ini iya, ya. makanya begini. Tapi benar-benar Ngobrol. serius dan diakomodir. Iya, jadi atmosfer itu akan mendukung setiap individu yang terlibat dalam komunikasi, kolaborasi itu. Bukan di ruang kantor Pemkot, bukan di tempat yang lain. Ini menjadi ajang komunikasi mereka. Tiap bulan sekali, apakah di depan sini, ngobrol begini, apakah di tempat yang lain lagi, sehingga siapapun akan terekspos. Jadi pemerintah itu nanti istilahnya punya ladang gagasan Ya, dari area-area iya. Surabaya Dewi. Menyerap Iya. langsung. Menyerap langsung Dari oleh ide pelaku. apa? Iya, Ayo, iya. anak-anak ibu apa? Iya. Ayo, gitu. Iya. Ada Dan itu etalase wajib ya, terbuka lah, wajib kita memang ngobrol. Pemkot harus membuka sarana untuk berdialog dengan Tapi- para pegiat. Tapi di sisi lain, Tunjungan Romansa ini kita sebetulnya mendukung sih. Ya. Apalagi jika kemarin-kemarin ada komunikasi, kita akan sangat mendukung. Tapi kan kemarin kita berbenturan dengan cuma larangan parkir aja. Jadi ya mudah-mudahan komitmen pemerintah kota, khususnya wali kota, bisa mengevaluasi nanti dari 2 minggu ke depan. Itu pesan saya. Ya, itu Oke. kalau dari Mas Farhad 2 minggu ke depan terkait sama parkiran ya. Ya. Tapi bagi saya itu harus bisa mengevaluasi ke depan lebih panjang lagi. Jangka Artinya panjangnya apa? ya harus Jangka dipikirkan. panjang. Panjangnya, Ya. benar. Karena setelah ketika terjadi kegiatan Tunjungan Romansa memang rame. Tapi ramenya kan karena rame pertunjukan yang digelar. Iya. Ada seni kebudayaan. Iya, yang itu. dilakukan. Tapi begitu itu selesai, apa gitu. yang selesai, ini kan apakah bisa seramai itu? Yang artinya harus ditunjang dengan bagaimana caranya bisa membuka kafe-kafe seperti ini. Ya peran pemerintah tadi itu. Apakah nyurati atau memanggil pemilik atau pengelola gedung yang masih tutup, menghimbau calon pengusaha untuk diajak Kalau dia mau membuka. buka, Ah. kalau dia mau buka, Insentif. dia dikasih insentif dengan Ah. potongan PDB. Ada Kalau kemudahan, dia ada tidak mau keringanan buka, ya. didenda bisa. Iya, ada bisa. Karena itu kan menghalangi Iya. komitmen Pertumbuhan di sini. Iya, Iya, betul. pertumbuhan ini. Artinya Karena itu prioritas. tadi pandangan kacamata ke depan dari seorang filosofer seperti Cak Nanang tadi. Sekarang dari sudut pandang seorang pebisnis seperti Bang Fahad terkait tunjungan ini ke depan seperti apa dari kacamata seorang pebisnis kuliner? Seperti apa pandangannya? Harusnya. Kalau kuliner itu sekarang dari berapa tahun ini orang lebih condong ke bisnis food and beverage ya. Entah itu dengan konsep sederhana, minimalis, ada yang konsep garden, ada yang terbuka, ada yang indoor. Kalau di mall sekarang sudah banyak yang berkurang ya. Orang lebih suka yang di jalan. Berarti kan visioner. Karena di luar negeri sudah seperti itu lama. Iya. Harusnya kita dari dulu seperti itu. Nah, harapan saya dan para tenan yang lain itu tetap melestarikan strat-strat di jalan ini. Jalan Tunjungan, jalan veteran yang masih banyak yang kosong. Kota-kota lama yang di Surabaya itu bagus-bagus sekali. Itu masih bisa digali potensinya. Asalkan pemerintah kota benar-benar niat dan benar-benar mau menghidupkan kotanya. Yang pertama berniat, yang kedua mau berkolaborasi, berdialog. Kolaborasi tadi. Nah, komunikasi dan kolaborasi. Nah, itu poinnya. Oke, Bang Fahad. Kemudian jenengan sebagai seorang pengusaha kuliner kafe, apa himbauan buat warga Surabaya? Apa? Ada ajakan apa untuk tunjungan tercinta ini? Sahabat wong rawit. Rawit, ruang wong alit, dulur rawit. Dulur rawit. Nek nang mall iku pasti yo larang. Dan Yang pertama larang. gak efisien. Nek nang ngene kotamu dhewe nang embong, nang ngene UMKM sing disediakno dulur-dulurmu dhewe iki itu sebagai bentuk apresiasi dan silaturahmi. Iya. Dan itu pun murah sekali. Jadi mulai meneh melaku-melaku nang Tunjungan. Siap. Oke, mantap. Kemudian sebelum saya akhiri Cak Nanang, saya ingin mendapatkan sebuah barangkali informasi yang selama ini orang awam tidak mengetahui. Adakah mungkin cerita sedikit tentang Jalan Tunjungan ini? Entah itu sisi mistisnya seperti apa? Ada nggak? Mungkin sesuatu yang bisa menarik orang untuk lebih penasaran untuk ke Tunjungan. Ya,
Satu ten- aja barangkali. tentu tempat ini harus dipromosikan. Ya. Promosi, konten promosi itu mengangkat nilai sejarah, kisah-kisah yang memang itu menjadi dasar mengapa kita menghidupkan ini. Iya. Kita menghidupkan ini kan ada nilai sejarah. Wujud Seiring kesejarahan kelihatan dengan Mojopahit, kelihatan dengan gedung-gedung tuanya. Itu harus dinarasikan sehingga mereka begitu datang kemari itu tahu ada nilai di balik itu. Ada gedung BPN misalkan ya, ada gedung yang pojok itu harus dinarasikan sehingga narasi ini akan memberikan informasi kepada edukasi, publik ya. dan edukasi. Tidak hanya mereka dapat sesuatu yang sifatnya fisik, tapi ada sesuatu yang nilai sifatnya edukatif, ruh dari keberadaan tempat ini. Keberadaan tempat ini kan wujud modernisasi kota Surabaya yang pernah ada di masa silam. Dan kita pengen ini menjadikan etalase modernisasi yang tidak lepas dari nilai tradisi. Karenanya ini modern, ini tradisi. Tapi mewarnai. perpaduan. Iya. Tapi modern, ketemu tradisi, akhirnya mendapatkan edukasinya. Itu. Hotel Majapahit ini saya sering foto, tapi saya tidak tahu sejarahnya dulu namanya apa. Nah, itu yang Ya, harus digali. tahunya saya Hotel Oren. Hotel Oren. Iya. Tempat tropical. Setelah Oren apa? Atau sebelum Oren apa kan gitu? Ya. Yamato itu setelah Oren apa? Jepang. Setelah Oren, Setelah Oren terus Yamato. Kan banyak yang nggak tahu. Ya. Saya tahu akhirnya. Mungkin anak muda-muda sekarang yang sering foto-foto itu sekarang, mungkin dia kalau ditanya, akan jadi pertanyaan kan itu hotel apa dulu? Ya. Karena ada Ya. foto-foto tadi. Ya itulah ya esensi pendidikannya di situ. Makanya kemudahan publik untuk mengeksplorasi lewat foto-foto melalui kanal apakah Facebook, apakah kemudian Instagram mereka, apakah lewat TikTok, YouTube, itu sangat luar biasa. Iya. Tidak ada lagi sekat-sekat atau larangan-larangan. Artinya kemudahan bisa. Ketika mereka sudah datang kemari, bisa mengekspos dan diekspos ke kanal mereka, berarti promosi. Tinggal kemudian ketika kita mempromosikan, diberi masukan apa, diberi konten apa, supaya apa yang mereka foto, apa yang mereka kontenkan itu membawa arti yang betul-betul berarti gitu. Itu yang saya pikir penting. Mantap, ini obrolan yang sangat luar biasa berisi dan sangat edukatif untuk netizen atau dulur awit. Jadi kita memang sudah mendengarkan paparan yang sangat gamblang dari seorang pegiat sejarah Cak Nanang dan salah seorang pelaku bisnis kafe di sini, Bang Fahad. Memang intinya adalah harus ada kolaborasi antara pemerintah Pemkot Surabaya dengan para pebisnis kafe kuliner, dengan budayawan atau dari filosofer Surabaya. Semuanya harus duduk bersama, kemudian mencarikan sebuah terobosan yang sangat-sangat bagus untuk ke depan Surabaya menjadi kota yang lebih cantik dan lebih modern. Dan visinya adalah Tunjungan makin hidup, makin keren, makin romansa. Itu harapannya kami semuanya. Oke dulur, kita sudahi malam ini obrolan yang sangat syahdu dan keren dan full semangat. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tetap di Rawit, Ruang Wong Alit.